Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak di kesempatan belajar sejarah Indonesia untuk semester 2. Ya, tidak terasa sudah satu semester kita lampaui. Kita akan mempelajari nanti ada 2 materi di semester 2 ini. Yang pertama nanti kaitannya dengan sejarah reformasi di Indonesia, dan yang kedua dilanjutkan Indonesia dalam panggung sejarah dunia. Baik, pada materi kali ini kita akan mempelajari sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Ada 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester ini. Untuk yang kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai KD 3.4 yang akan membahas mengenai menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Kenapa di sini Bapak tulis bagian 1? Karena akan ada 3 bagian yang akan kita bahas sesuai dengan buku dari Kemendikbud. Baik, untuk tujuan pembelajarannya di sini, setelah mempelajari uraian ini, diharapkan peserta didik ini dapat menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa reformasi tahun 1998. Nah, apa saja itu? Nah, nanti akan kita pelajari pada materi kali ini. Ya. Ya. Sebagai pengantar pada bagian ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama nanti ada kaitannya dengan perkembangan pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Yang selanjutnya ketiga, ini ada perkembangan politik setelah peristiwa 21 Mei 1998 atau peristiwa lengsernya Soeharto dari tampuk pemerintahan. Dan yang terakhir nanti kita akan sedikit menyinggung mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sejak masa reformasi itu berlangsung. Ya, ini kita sesuai yang ada di buku paket. Itu nanti poin pertama yang dibahas itu adalah mengenai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Nah, sebenarnya berakhirnya pemerintahan Orde Baru di sini itu tidak langsung begitu saja ya. Jadi karena ada demonstrasi besar-besaran di tahun 98, tapi juga ada beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan Orde Baru ini akhirnya bisa tumbang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan di dalam sejarah Indonesia memang dicatat masa pemerintahan Orde Baru ini berlangsung kurang lebih 32 tahun. Di mana memang nanti faktor yang akhirnya menyebabkan pemerintahan ini berakhir itu bisa kita lihat ya di sini. Di situ kita bisa melihat bagaimana nanti kasus KKN itu banyak sekali terjadi, dan juga bagaimana intrik politik yang terjadi di masa Orde Baru ini cukup besar, dan nanti akhirnya hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam hal ini adalah pemerintahan yang pada saat itu sedang menjabat ya. Untuk selanjutnya, di situ kita bisa melihat faktor-faktor yang mendorong berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, di situ muncul gerakan reformasi. Apa itu gerakan reformasi? Secara umum di pelajaran ini ya, baik di sejarah maupun di sosiologi, reformasi ini adalah adanya semacam tuntutan ya ke arah yang lebih baik. Dari pengertiannya lebih mengarah ke situ ya. Jadi memang di masa reformasi ini banyak sekali tuntutan yang saat itu diharapkan masyarakat nanti bisa merubah tatanan pemerintahannya. Tidak hanya di struktur politik saja, tapi juga di bidang ekonomi. Harapannya harga kebutuhan pokok yang pada saat itu melambung cukup tinggi itu bisa ditekan ya. Selanjutnya juga masalah krisis politik. Di masa ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa memang pemerintahan yang dijalankan itu hanya untuk golongan elit politik saja. Dalam hal ini ya Soeharto dan kroni-kroninya ya. Dan yang ketiga kaitannya dengan krisis hukum
di sini memang hukum tidak bisa tidak bisa ditegakkan secara tinggi, jadi nanti ada tuntutan juga untuk adanya supremasi hukum, di mana memang nanti kasus-kasus yang terjadi di masa Orde Baru itu juga nanti dapat diungkap kembali, seperti yang sudah mungkin kalian pernah mendengar, itu adanya istilah Petrus ya, atau penembakan misterius, yang dimana memang di masa Orde Baru kasus adanya Petrus ini cukup banyak sekali ya, dan ini diperkirakan munculnya adanya kasus Petrus ini ya, itu memang sengaja dimunculkan untuk nanti menghilangkan orang-orang yang pada saat itu dalam tanda kutip ya itu anti pemerintahan. Selanjutnya di bidang ekonomi sendiri memang seperti yang sudah kita ketahui, hutang yang pada saat itu banyak yang jatuh tempo di akhir 97 ya, itu akhirnya membuat Indonesia akhirnya jatuh ke dalam jurang inflasi yang cukup tinggi juga ya, dimana memang nanti salah satu indikatornya juga ditandai dengan memburuknya nilai mata tukar rupiah ya, yang pada saat itu memang dari 2.500 tiba-tiba jadi 17.000 ya, itu kan cukup besar sekali. Dan juga inti dari semuanya itu, dari faktor-faktor sebelumnya, yang paling pokok adalah krisis kepercayaan. Jadi di sini rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintahan yang pada saat itu berlangsung ya. Di poin selanjutnya mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi, ini sudah jelas, ini kita bisa cermati juga di sini. Itu munculnya gerakan reformasi tidak tiba-tiba ya, karena memang gerakan ini pada akhirnya memang walaupun bisa dikatakan dipelopori oleh golongan pemuda ya, dan juga mahasiswa pada saat itu, tapi akhirnya gerakan ini juga membuat rakyat di masing-masing daerah itu ingin ikut terlibat aktif ya. Nanti kita bisa mencermati salah satu peristiwa yang ada di Yogyakarta ya. Sementara itu di bidang politik dan ekonomi juga tidak terkendali ya, karena pada saat itu memang ya kalau kita cermati, selain mungkin tadi masalah hutang ya luar negeri yang cukup besar, di sini juga adanya tuntutan nanti kaitannya juga dengan supremasi HAM juga ya, selain hukum tadi ya. Jadi banyak rakyat juga ingin menuntut agar HAM ini juga nanti bisa setidaknya nanti menjadi wacana baru yang pada saat itu harapannya bisa diselesaikan di masa Orde Baru ini. Tapi karena desakan yang cukup besar pada saat itu, tidak hanya di Jakarta, mungkin di daerah-daerah lain juga terdapat aksi demonstrasi yang besar-besaran. Akhirnya memang peristiwa reformasi ini berjalan sangat cepat sekali ya. Ini ada beberapa agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa ya. Di antaranya di situ jelas poin pertama itu adalah mengadili Soeharto dan kroni-kroninya ya. Terus yang kedua ini meminta adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, karena memang ada beberapa undang-undang yang dinilai hanya menguntungkan pihak penguasa saja ya. Dan yang ketiga, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nah, di sini kita bisa melihat nanti bagaimana setelah adanya reformasi nanti daerah itu diberikan keleluasaan ya terkait dengan pembangunan di daerahnya masing-masing. Tidak harus menunggu dana yang dikucurkan dari pusat, karena pada zaman Orde Baru itu kan harus menunggu adanya repelita ya. Jadi kalau repelita ini sudah disahkan, nanti baru bisa ada pembangunan. Nah di sini nanti daerah bisa menentukan sendiri bagaimana nanti untuk pembangunan jalan itu tidak harus menunggu bantuan dari pusat, mereka bisa mengajukannya. Nah, harapannya seperti itu. Dan juga nanti supremasi hukum ini juga menjadi salah satu hal yang diangkat oleh para mahasiswa pada saat itu, karena memang banyak sekali kejadian HAM yang pada saat itu tertutupi ya di masa Orde Baru. Nah, yang terakhir ini ada pemerintahan yang berisi KKN ya. Karena memang seperti yang kita ketahui di masa Orde Baru ini memang hanya orang-orang yang dekat dengan Soeharto saja yang akhirnya nanti bisa duduk di pemerintahan ya.
Dan ini selanjutnya ada kronologinya. Ini poin penting yang akan kita pelajari di materi kali ini. Di mana memang di bahasan ini mengenai kronologi reformasi ini walaupun cukup singkat ya, peristiwanya itu cukup singkat karena tidak terjadi bertahun-tahunnya. Ini hanya beberapa bulan saja akhirnya reformasi itu bisa pecah ya, dan nanti ditandai dengan jatuhnya Soeharto ya, dan nanti digantikan oleh B.J. Habibie ya pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, ini kronologi singkatnya seperti ini. Dari pemilu yang ke-6 ya di masa Orde Baru, yaitu di tahun 1997, itu akhirnya memenangkan Golkar lagi menjadi pemenang pemilu di tahun 1997, yang mana akhirnya memang nanti Soeharto terpilih lagi menjadi Presiden Indonesia ya dalam pemilihan untuk ke-6 kalinya. Tapi pada saat itu memang karena desakan cukup tinggi, karena juga masalah ekonomi itu juga menjadi masalah utama yang dihadapi hampir seluruh belahan dunia ya, tidak hanya Indonesia. Akhirnya memang desakan agar adanya perubahan yang cepat ya di sini. Ini bukan revolusi, karena memang kalau kita cermati di sini nanti perubahannya juga tidak secepat di terjadinya revolusi-revolusi besar di dunia ya, karena memang nanti perlahan ini mulai dibangun ya tatanan kehidupan masyarakatnya ya. Nanti salah satu tonggak peristiwa penting di reformasi ini adalah ini, kita bisa melihat ya, itu adanya peristiwa Trisakti ya, juga nanti dibumbui dengan peristiwa-peristiwa lain seperti adanya tragedi Semanggi. Itu juga jadi salah satu poin penting nanti dari adanya reformasi ya, karena memang kondisi yang terjadi di Jakarta pada saat itu cukup cukup panas sekali ya. Tidak hanya di Jakarta, sebenarnya juga di daerah-daerah lain cukup memanas ya. Cuma memang tensinya memang paling memanas di Jakarta pada saat itu. Ya, ini seperti yang tadi saya singgung. Ini salah satunya, di sini ada gambar mengenai ini ya, demonstrasi besar-besaran di alun-alun Yogyakarta ya, atau di depan keraton ini tepatnya. Ini salah satu peristiwa yang pada saat itu cukup menyita perhatian ya, karena memang pada saat itu tidak hanya di Jakarta yang memanas, daerah di Jogja juga memanas, tepatnya nanti di Gejayan ya, dengan nanti meninggalnya Moses ya, Gatot Kaca, itu menjadi salah satu peristiwa kelam ya di reformasi di Yogyakarta. Di situ di peristiwa di Yogyakarta ini ya, ini juga nanti pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga memberikan maklumatnya ya, bahwa memang mendukung tapi dengan jalan yang lebih lebih demokratis lah, jadi tidak dengan kekerasan atau anarki ya. Ya, pada akhirnya nanti tanggal 21 Mei ya 1998 tepat pukul 10 bertempat di Istana Negara ya, akhirnya Soeharto ya itu meletakkan jabatannya sebagai presiden ya di hadapan ketua dan beberapa anggota MA. Akhirnya ditunjuklah wakilnya, yaitu B.J. Habibie, menggantikan Presiden Soeharto untuk menjadi Presiden Indonesia yang ketiga ya. Ya, ini adalah peristiwa ini ambil sumpah jabatan Habibie sebagai Presiden Indonesia ya, menggantikan Presiden Soeharto. Ya, di bagian akhir di sini nanti kita sedikit menyinggung mengenai perkembangan politik setelah adanya peristiwa 21 Mei 1998 ya. Di sini nanti ada 3 poin penting. Ini setelah adanya 21 Mei itu ada pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Dan juga nanti kebebasan menyampaikan pendapat ini menjadi isu yang cukup panas pada saat itu, sehingga nanti akhirnya banyak sekali orang-orang itu kemudian berinisiatif kembali untuk mendirikan partai politik ya. Nah, karena memang nanti kalau kita lihat juga di masa Orde Baru ya, itu tidak semua golongan itu bisa terakomodir kepentingannya ya di partai politiknya. Akhirnya memang nanti kebebasan menyampaikan pendapat nanti baru bisa terakomodir di banyaknya partai politik yang bermunculan. Di bidang reformasi hukum sendiri itu juga kita bisa melihat ya, bagaimana nanti di sini mulai adanya
pengangkatan isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Berbicara mengenai kondisi sosial masyarakat di masa sejak reformasi, itu seperti yang sudah kita singgung tadi, dengan adanya hutang yang cukup banyak ya. Pada saat itu hutang tidak hanya dari negara saja, tapi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu juga ternyata memiliki hutang ya, untuk pembangunan dan juga untuk nanti untuk istilahnya apa ya, bisa dikatakan nanti untuk biaya ini ya, biaya akomodasi dan sebagainya, untuk biaya operasionalnya itu ternyata juga mereka mempunyai hutang yang cukup tinggi. Dan juga hutang swasta ini akhirnya nanti banyak yang jatuh tempo, dan akhirnya memang terpaksa pada saat itu banyak perusahaan besar itu terpaksa harus gulung tikar ya. Dengan data di ini saya ambil dari kompas.com ya, itu sekitar 40 juta orang di PHK ya. Jadi nanti masalah PHK ini juga jadi masalah utama ya, yang pada saat itu memang jadi bahasan pemerintahan reformasi ya pada masa B.J. Habibie ya. Dan akhirnya memang nanti dengan adanya banyak perusahaan yang gulung tikar, nanti tindak kriminal itu terjadi di mana-mana. Ya, nanti masalah pengangguran ini menjadi agenda baru di masa reformasi yang harus diselesaikan secepatnya ya. Ya, yang terakhir di sini kaitannya dengan ini ya, kondisi ekonomi masyarakat pada masa reformasi. Ini kita bisa melihat pertumbuhan ekonominya sangat terbatas ya, dan nanti pendapatan per kapita menurun drastis ya sejak tahun 1997. Dan yang kedua, nanti pemerintah itu mulai memperhatikan ya harga kebutuhan pokok yang tinggi pada masa akhir Orde Baru, karena memang pada saat itu seperti yang kita ketahui, walaupun akhirnya di sini ini ya, angka inflasi di masa awal Orde Baru ini bisa ditekan ya, cuma sampai 5-10%, tapi akhirnya ini kembali lagi. Di masa akhir Orde Baru ini angka inflasi cukup tinggi ya, bahkan mencapai hampir 700% ya. Nah, ini dari sebelumnya. Dan ini akhirnya menjadi salah satu agenda yang nanti diselesaikan di masa Orde Baru ini. Baik, nanti untuk bagian yang kedua akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.